Baru saja disampaikan oleh Komisioner LPSK 2019-2024 Bung Edwin Partogi bahwa jangan-jangan kasus ini tidak ada pidananya. Ini saya harus sebutkan ya, bisa jadi hanya kecelakaan tunggal yang terjadi pada Eki dan Vina. Karena proses hukumnya janggal, putusannya juga kemudian janggal, betul ya? Saya sedikit lagi, putusannya janggal. Putusannya janggal. Tadi saya sampaikan, ya beban pembuktian itu kemudian ada pada terdakwa. Dengan hakim menggunakan BAP, ya berita acara pemeriksaan para tersangka itu, Ya. yang dicabut oleh para terdakwa, dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Jadi udah dicabut, dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Yang Seharusnya ya tidak, karena BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada saksi. Jadi putusan itu hanya berdasarkan BAP, yang BAP-nya Ditarik sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga ya kan? Anda meyakini, Anda pribadi ya, meyakini bahwa ini bisa jadi sangat mungkin kecelakaan tunggal. Itu pertanyaan bagi saya adalah, bagi mereka yang meyakini adanya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, tolong bantu kami tunjukkan buktinya. Oke. Pak Iman, saya tambah sedikit. Saya tambah dikit. Sedikit ya. Khusus terdakwa terpidana Saka Tatal itu pada saat pengadilan tingkat pertama itu hakim menyampingkan pledoinya dengan alasan pengacara salah menulis nomor perkara, padahal itu nomor surat kuasa sama, jadi perkara objek perkaranya sama. Nah itu kemudian berarti dikesampingkan, jadi pembelaan pengacara dianggap tidak ada oleh majelis hakim. Kemudian di tingkat banding itu memori banding udah dibuat, tapi ada tanda terima, serah terima, baik kontranya, tapi tidak dikirim ke pengadilan tinggi, sehingga dalam putusannya pengacara Saka Tatal tidak menyertakan memori banding. Makanya inkrah. Kalah gitu sampai Mahkamah Agung. Oke. Itu kekurangan atau saya ngelihat hakimnya di sini tidak. Oke, Ya. baik. Saya Silakan. tambahkan dua kejanggalannya. Oke, Mas sedikit Saiman. ya sebelum kemudian batas. Oke. Ya. Jadi Oke, Mas Saiman. Sebentar, nanti saya berikan kesempatan. Silakan Oke. Bung Hermanto. Nanti ke Anda. Ya, terima kasih. Ya, ini netral kalau saya netral. Iya. Tapi malam ini saya ingin mengkritisi pihak kepolisian. Karena Pak Kapolri mengatakan bahwa yang mengkritisi pedas pihak kepolisian akan menjadi sahabat polisi. Nah, ini kita bertengkar di sini, ya. Jadi kita sekarang ini bingung apakah 8 terpidana plus Peggy Setiawan ini pelakunya atau bukan. Kita semua berdebat semua nih. Nah, sebenarnya tadi Bapak bilang bantu kami gitu Pak ya. Cari bukti. Nah, iya, cari bukti. Kita jangan lupa hasil otopsi ditemukan sperma di tubuh korban Vina. Betul. Nah, permasalahannya sekarang ya, saya tidak mau bertanya apakah 2016 lalu di tes uji DNA forensik. Tidak. Tapi Yang tidak, untuk sperma tidak. Saya tidak mau mengatakan tidak. Saya mau mengatakan mana hasil tes uji DNA forensik. Karena penyidik tidak mungkin melewatkan kesempatan emas untuk membuktikan ya siapa pelakunya. Jadi sekarang ini kita minta propam, jangan bertanya apakah 2016 yang lalu di tes uji DNA forensiknya. Jangan bertanya begitu. Tapi mana hasilnya? Saya meyakini 2016 itu ada hasil tes uji Anda forensiknya. meyakini ada? Saya meyakini ada. Tapi kan di putusan sama sekali tidak dicantumkan. Tidak ada. Nah, justru iya. Makanya gini, Pak. Inilah tugas propam, ya. Sekarang gini Pak, Kenapa Anda punya keyakinan bahwa ada tes DNA sperma itu? Saya meyakini ada. Kenapa? Tapi begini Pak, kalau kita bicara masalah perkara pembunuhan dan pemerkosaan, pasti yang dibahas adalah tes DNA forensik. Itu wajib. Tanya sama Pusdokes Mabes Polri, ya, ke kepala-kepala lab itu, setiap perkara pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan pertama adalah tes Tapi kan DNA forensik. sudah lama, itu ekshumasi, lebih dari 7 hari, itu tanggal 9 dilakukannya. Bisa jadi karena kemudian tidak bisa dilakukan penelitian, tidak bisa dilakukan tes, karena sudah terlalu lama, maka tidak ada hasilnya, Oh, tidak, tidak Pak. akurat. Tidak. Dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan, ketika, ini hasil otopsi ya, Polda Jabar mengatakan, ditemukan sperma di tubuh korban. Cuma ditanya kemarin, itu sperma siapa? Penyidik mengatakan kami belum mempelajari berkas. Nah sekarang ini sudah lama. Harusnya idealnya penyidik Polda tunjukkan mana hasilnya.
tidak masuk logika Pak, kesempatan emas yang dimiliki oleh pihak penyidik untuk menentukan ini sperma siapa tidak dilakukan, itu tidak masuk Oke, akal Pak. baik. Mas Aiman, dalam putusan 3 berkas perkara itu, keterangan dokter forensik memang menyatakan tidak dilakukan pemeriksaan DNA. Oh, keterangan dokter forensik. Kalau terhadap sperma seandainya tidak tersebut. dilakukan, Di Dan dalam- kemudian di dalam ya, apa? atas temuan sperma tersebut Itu tidak ada tertera di mana itu? Ada dalam putusan. Putusan, oke. Ada Nah, dalam putusan. kalau Nah, saya ingin bentar, tambahkan sedikit. bentar. Sekalipun ditemukan sperma, itu belum tentu adalah pemerkosaan. Betul. Ada 2 kemungkinan tetap. Apakah hubungan konsensual Iya, ataukah suka sama hubungan suka. kekerasan seksual? Ya kan? Atau Gitu. ruda paksa. Ya. nah artinya Pak, kalau seandainya ditemukan sperma di tubuh korban, namun tidak digali lebih dalam, berarti perkara ini dari awal sudah direkayasa. Dari awal direkayasa perkara ini. Bisa dipastikan Pak. Bayangkan, sudah ditemukan sperma di tubuh korban, tidak dilakukan penelitian tes DNA-nya. Berarti sejak awal perkara ini direkayasa dan dicari kambing hitamnya. Oke. Bung Rasman ada komentar mau itu? Ya, Sebelum nanti. Saya begini, kita ini orang-orang hukum. Nah, saudara saya Pak, mantan komisioner LPSK, kita semua sepakat pada putusan bahwa ada pembunuhan. Dan, tunggu dulu Pak, ya. Sepakat dalam pengertian konteks hukum yang sudah diputus. Kan ke sana. Nah, kemudian kita juga melihat kecenderungan berpikir banyak orang Indonesia, versi netizen dan lain-lain, dan pengacara, itu bukan Peggy Setiawan, tapi Peggy Peron. Oleh polisi mengatakan Peggy Setiawan alias Peggy Peron. Yang mengatakan 2 fiktif, setahu saya Polda Jabar tidak pernah mengatakan fiktif. Yang mereka katakan berdasarkan keterangan para terpidana saat ini, mereka mengkerucut kepada satu nama, yaitu Peggy Setiawan, yang mereka yakini sebagai Peggy Peron. Clear. Yang kedua, kita sekarang di sini mendengar keterangan dari LPSK, mendengar keterangan dari Bung Marwan. Beliau ini mayor TNI tapi jago hukum, hebat juga ini. Tapi kalian jangan lupa, dia telepon saya, "Bang, saya senang dengan cara-cara abang." Itu benar itu. Nah, kenapa? Dia penggemar saya ini. Sekarang saya penggemar dia juga. Tapi yang saya mau katakan adalah, kalau begini konstruksi yang dibangun malam ini, kalaulah saya sependapat dengan cara mantan komisioner LPSK dan saudara Marwan, maka kalau ini tindakan laka lantas, maka tangkap pembuat film Vina sebelum 7 hari. Karena ini adalah rekayasa dan bukan fakta di lapangan. 1. Yang kedua, kalau memang cara berpikir kita bahwa ini adalah laka lantas, bukan kecelakaan murni, bukankah ketika ditemukan oleh Pak Suroto, yang bersangkutan itu helmnya tidak pecah, handphonenya tidak pecah, sepeda motornya, celananya tidak sesuai dengan normalnya. Lalu kalau balik begini Bapak, kita akan membuat masyarakat sesat dan kita yang menyesatkan. Saya tidak mau itu. Karena itu, dalam teori hukum yang saya tahu, sekali lagi saya katakan bahwa lakukan 1, SCI, Scientific Crime Investigation. 1. Yang kedua, lakukan eksaminasi, uji putusan dari hakim, uji tuntutan dari jaksa, periksa semuanya. Polri telah bergerak maju dengan menurunkan propam. Apa hasil propam? Tunggu. Karena itu jangan malam ini kita malah membuat pemikiran masyarakat jadi bingung. Loh, ini bukan dibunuh, tapi laka lantas. Ini salah lagi dan keliru lagi. Karena itu tolong agar pra-peradilan cepat tuntas, agar polisi selesaikan berkas, agar kalau ini diterima bebaskan Peggy, kalau itu ditolak lanjut pengadilan, agar hukum berjalan untuk Indonesia. Itu saja dari saya. oke. Karena tema kali ini kasus Pina janggal, maka saya akan menambahkan 2.
Sebenarnya yang pertama sudah dibahas sama Mas Herwanto, yaitu tidak dilakukan tes DNA. Saya hanya ingin menambahkan bahwa memang betul dalam putusan itu tidak dilakukan tes DNA. Karena temanya janggal, maka saya menduga kalau dilakukan tes DNA, maka tidak akan sesuai, tidak akan identik dengan 8 pelaku itu. Itu. Dari mana Anda punya keyakinan itu? Kenapa? Dari mana Anda punya keyakinan itu? Ya, kami menduga karena tidak dilakukan tes DNA, sementara Kan tes bisa DNA ada itu hasil lain sangat karena penting. sudah terlalu lama tidak bisa dilakukan. Bisa saja seperti itu kan? Bukan, sperma itu visum autopsi itu dilakukan 13 September 2016. Iya. Baik visum terhadap Eki maupun Pina. Jadi 2 minggu lebih itu. Betul. Kejadian tanggal 27 ya, kemudian di autopsi tanggal 13 September. Betul. Kemudian memang ada hasil pemeriksaan dokter UGD ditemukan perdarahan aktif. Tetapi saya masih percaya walaupun sangat aneh karena darah yang ngalir deras masih ditemukan sperma. Tapi tetaplah. Artinya apa itu? Kenapa? Artinya apa? Ya artinya sebenarnya darah itu keluar ya. Kok masih ditemukan sperma? Tapi tetap saya masih percaya dengan hasil otopsi bahwa ditemukan sperma. Di sini jelas ditemukan sperma pada kemaluan Pina pada Pina. Nah, tetapi kenapa tidak dilakukan tes DNA? Kenapa harus penting dilakukan tes DNA? Ini untuk menghukum 8 orang itu, di mana 7 orangnya itu dinyatakan sebagai orang yang ikut menyetubuhi Pina. Kan harus dibuktikan ini. Pak Tony, tadi tanggal ekshumasinya tanggal 13 September. 13 September. Iya, ini Iya. ada penjelasannya Mas Evan. Jadi Sebentar Pak, saya lanjutkan dulu biar tuntas. Iya, sedikit Ya, apa? sedikit aja ya. Ya. Bahwa menurut dokter forensik yang melakukan ekshumasi itu, ya, sperma itu hanya bertahan 2 minggu. 2 minggu, oke. Jadi kan kalau tanggal 13 September Lebih dari 2 minggu. lebih dari 2 minggu. Janggal ya. Enggak, bukan. Artinya sudah lebih dari 2 minggu. Betul. Jadi mungkin dalam konteks ini saya berkatakan mungkin tes DNA ketika itu sudah nggak diperlukan karena nggak bakal terbaca. Karena Betul, itu yang maksud saya. hanya sperma Oke. Iya. hanya bertahan 2 minggu. 2 minggu. Ini Itu kan penjelasan dokter forensik ya. tanggal 26 ke tanggal 13 September kan lebih dari 14 hari. Ya. Oke, kedua ya, di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 garis miring PID.B 2017 PN Cirebon atas nama Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani pada halaman 42 dan 44 itu ditemukan CCTV. Namun di situ dalam putusan itu CCTV itu tidak dapat dibuka. Karena temanya ini janggal, kami juga masa sih penyidik tidak bisa membuka CCTV, ada apa? Itu saja. Oke, baik. Mas, saya tambahkan sedikit Mas. Pasal 340, Junto 55 dan pemerkosaan. Ini kan pasal sana. Kalau 340 itu otomatis ini antara korban sama pelaku itu harus saling kenal mengenal. Itu. Yang kedua, yang pasal dikatakan pemerkosaan, kalau sperma sendiri nggak diperiksa kok, dari mana tahu itu terjadi pemerkosaan? Dari awal perkara ini memang sudah menurut saya sudah tidak benar dan mulai penyidikan. Nah sekarang ini karena yang 8 sudah dinyatakan terpidana mau PK, maksud saya klien saya jangan lagi dihukum dong, bebaskan dong. Ini lebih lucu lagi nanti apabila yang di PK ini bebas, klien saya dimasukkan. Ini lebih lucu lagi negara ini kalau gitu. Itu menurut saya begitu Mas. Oke, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Saya tahu bahwa ini semua harus dijawab oleh Pak Arianto. Nanti saya akan berikan kesempatan Pak Arianto selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.